selamat siang teman-teman semuanya. Nama saya Hana Gracia Kuai, NIM saya 80 2019 259. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang pertama, ada gambaran umum psikoanalisis. Yang kita lihat bahwa Sigmund Freud ini menjadi terkait dengan psikoanalisis. Apa sih psikoanalisis itu? Nah, psikoanalisis merupakan teori kepribadian, pendekatan psikoterapi, dan metode penyelidikan yang dicetuskan oleh Freud sendiri. Nah, psikoanalisis itu merupakan teori kepribadian yang paling terkenal di antara teori kepribadian lainnya. Nah, untuk teori psikoanalisis sendiri, itu ada pengertiannya. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Adapun unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini, yaitu seperti motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Nah, yang mendasari pemahaman Freud terhadap kepribadian manusia ini yaitu pengalamannya dengan para pasiennya, kemudian juga analisisnya terhadap mimpinya sendiri, dan referensinya yang kaya dalam berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan humaniora. Halo semua, perkenalkan nama saya Thalia Angelika dengan NIM 80 2019 270. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Sigmund Freud. Jadi Sigmund Freud itu lahir di Freiburg, Moravia, yang kini menjadi Republik Ceko. Nah, yang tanggal kelahiran dari Sigmund Freud ini sendiri hingga saat ini masih menjadi kontroversi, yaitu antara tanggal 6 Maret atau tanggal 6 Mei tahun 1856. Nah, Sigmund Freud ini adalah anak pertama dari 7 bersaudara dari pernikahan antara ayahnya yaitu Jacob dan ibunya yang bernama Emily. Sigmund Freud ini sendiri memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudara-saudara kandungnya, namun Sigmund Freud memiliki hubungan yang amat baik dan hangat, serta penuh kasih sayang dengan sang ibu yaitu Emily. Kemudian, ketika Sigmund Freud ini berusia 1,5 tahun, Emily melahirkan anak laki-laki yang bernama Julius. Nah, disitulah muncul di mana kesehatan psikis dari Sigmund Freud ini mengalami penurunan, bahkan bisa dikatakan sangat drop, karena kedekatannya dengan sang ibu yang menjadikan dia memiliki perasaan bagaimana supaya sang adik Julius ini tidak ada lagi di dunia ini. Dengan kata lain, dia ingin si adik yang bernama Julius ini meninggal dunia. Nah, terbukti ketika sang adik berusia 6 bulan, sang adik meninggal dunia. Kemudian disitulah baru Sigmund Freud merasa bersalah, di mana ia menjadi merasa bahwa dialah yang membuat sang adik Julius itu meninggal dunia. Di mana rasa berdosanya itu, rasa bersalahnya itu ia bawa hingga ia dewasa. Kemudian ketika ia dewasa, baru ia bisa berpikir bahwa penyebab kematian sang adik Julius itu bukan karena dirinya. Nah, ayah dari Sigmund Freud ini, Jacob, itu memiliki mata pencaharian sebagai pedagang wol. Nah, kemudian ketika ayah dari Sigmund Freud itu mengalami kebangkrutan, mereka sekeluarga pindah ke Leipzig awalnya. Kemudian mereka berpindah lagi ke Wina. Mereka berpindah ke Wina itu hingga Sigmund Freud berusia 80 tahun. Kemudian pada tahun 1938, Sigmund Freud berpindah ke London. Hingga ia wafat pada tanggal 23 September tahun 1939 di London itu sendiri. Kemudian membicarakan mengenai pendidikan dari Sigmund Freud. Sigmund Freud pada dasarnya adalah seorang anak dengan tingkat kepandaian yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata. Karena apa? Yang pertama, ia bisa menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya lebih cepat daripada teman-teman pada umumnya. Kemudian yang kedua, setelah ia menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas, ia melanjutkan studinya di Universitas of Vienna Medical School di Wina. Dengan pada saat itu ia memilih jurusan kedokteran. Sebenarnya pilihan di jurusan kedokteran itu bukan karena ia memang ingin terfokus di jurusan kedokteran itu sendiri, melainkan karena dia ingin memahami sifat dasar manusia. Kemudian pada tahun 1885, Sigmund Freud itu mendapat bantuan perjalanan dari Universitas of Vienna Medical di Wina itu sendiri untuk belajar
mengenai teknik-teknik tertentu dari seorang profesor yang ketika itu ia diajarkan mengenai teknik hipnotis untuk mengatasi histeria. Nah, histeria sendiri adalah gangguan yang ditandai dengan kelumpuhan fungsi bagian tubuh tertentu. Nah, ketika itu oleh Joseph Brever, seorang dokter asal Wina, ia diajarkan apa sih itu katarsis. Nah, katarsis yaitu proses menghilangkan histeria dengan cara mengungkapkannya. Jadi bagaimana seseorang yang mengalami histeria itu mereka diajak untuk bercerita, mereka untuk mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi latar belakang ia bisa mengalami histeria tersebut. Nah, selain ia mempelajari teknik dari katarsis tadi itu, ia juga berhasil mempelajari hingga ia menemukan teknik yang dinamakan asosiasi bebas. Nah, teknik asosiasi bebaslah ini yang pada akhirnya menjadi teknik utama yang ia gunakan, seperti itu. Kemudian ketika ia muda itu, ia punya keinginan bagaimana ia bisa memiliki suatu karya yang luar biasa, yang itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kemudian pada tahun 1880 hingga tahun 1890, ia sudah hampir memperoleh apa yang menjadi cita-cita dan impiannya. Nah, ketika itu ia menggunakan eksperimen kokain, di mana menurut dia kokain itu bisa menenangkan penderita depresi dan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, namun ketika itu sebelum ia mempublikasikan hasil eksperimennya, ada terlebih dahulu seorang rekannya yang memplagiasi hasil eksperimennya dan mempublikasikannya terlebih dahulu dan menyebut bahwa itu merupakan hasil eksperimennya. Nah, dari situ Sigmund Freud merasa kecewa karena ia merasa gagal di eksperimennya yang pertama. Ia tidak patah semangat. Pada tahun 1886 ia kembali mempelajari dan melihat fenomena yang ada. Kemudian ia mempelajari mengenai histeria laki-laki. Nah, kemudian setelah melalui berbagai eksperimen, dia melalui berbagai hal, kemudian ia ia berniat untuk mempublikasikan hasil eksperimennya ini. Nah, namun ketika ia menjelaskan itu hasil dari eksperimennya mengenai histeria laki-laki tidak mendapat respon seperti apa yang ia harapkan, seperti itu. Kemudian ia berubah bagaimana caranya ia bisa bekerja sama dengan orang lain untuk membentuk suatu karya. Kemudian ia beralih bersama dengan Breuer. Nah, bersama dengan Breuer yang merupakan rekannya ketika mereka menjalani studi di Wina. Mereka kemudian Sigmund Freud masih mengambil kasus yaitu mengenai histeria laki-laki. Nah, dia mengambil sampel yaitu seorang wanita bernama Anna O, yang wanita itu memiliki gangguan histeria seperti itu. Nah, kemudian setelah melalui berbagai proses yang panjang, memahami mengenai individu Anna O ini tadi, kemudian mereka mempublikasikan suatu buku yang berjudul Studies of Hysteria. Nah, di dalam buku tersebut terdapat banyak istilah-istilah seperti yang pertama analisis psikis, kemudian yang di tahun selanjutnya adalah psikoanalisis. Nah, namun ketika itu hubungan pertemanannya dengan Breuer itu tidak bisa berjalan baik. Kemudian mereka mengalami perpecahan dan sehingga mereka tidak bekerja sama lagi. Kemudian setelah tidak bersama-sama dengan Breuer, si Sigmund Freud bekerja sama dengan Wilhelm Fliess. Nah, Wilhelm Fliess adalah seorang dokter. Nah, Wilhelm Fliess itu bisa mengembangkan ide-ide yang dimiliki oleh Sigmund Freud itu tadi. Kemudian, tapi itu tidak berjalan lama karena pada akhirnya mereka juga mengalami perpecahan. Kemudian pada tahun 1896, ketika itu ayah dari Sigmund Freud meninggal dunia. Nah, dari situ ia berpikir bahwa ketika usianya sudah tidak lagi muda, di usia senjanya ini, dia berpikir mengapa dia belum bisa memperoleh apa yang menjadi cita-citanya, yaitu dia bisa memiliki sebuah karya, dia bisa memiliki popularitas. Nah, kemudian dia menganalisis dari mimpi-mimpinya dia sendiri. Setelah melalui berbagai hal, akhirnya dia bisa menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan mimpi-mimpinya itu sendiri. Kemudian, pada tahun 1980, ada seseorang yang menulis biografi Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa Sigmund Freud mengalami penyakit psikoneurosis. Nah, tapi ada seorang dokter yang merupakan dokter pribadi dari Sigmund Freud yang menyangkal
pada dasarnya Sigmund Freud itu mengalami lesi jantung dan dia memiliki penyakit saat itu karena kecanduannya yang amat tinggi terhadap nikotin. Seperti itu, sehingga dia wafat di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Terima kasih. Halo semua, saat ini saya akan menjelaskan tentang tingkat kehidupan mental. Jadi tingkat kehidupan mental itu ada 3. Yang pertama yaitu alam tidak sadar, alam bawah sadar, dan alam sadar. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah alam tidak sadar. Nah, alam tidak sadar itu berisi desakan, dorongan, insting, yang itu tuh muncul tanpa kita sadari. Nah, namun dari munculnya dorongan, desakan, dan insting ketika berada di alam tidak sadar, itu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah mimpi. Kita bisa bermimpi karena itu ketika itu kita berada di alam tidak sadar kita. Kemudian yang kedua, yang akan saya bahas adalah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar itu berisi elemen yang tidak disadari, yang bisa muncul dalam kesadaran kita, itu bisa dalam waktu yang cepat atau yang cenderung butuh proses. Maksudnya butuh waktu seperti itu. Nah, sumber dari alam bawah sadar ini ada 2, yaitu yang pertama persepsi sadar, yang kedua adalah alam tidak sadar. Nah, apa sih bukti bahwa alam bawah sadar itu ada? Ketika kita mengucapkan kata-kata yang keliru. Jadi antara apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang terucap itu beda. Yang kita pikirkan A, yang keluar B. Nah, itu bisa muncul pengucapan keliru itu karena kita sedang berada di alam bawah sadar kita dan alam bawah sadar kita sedang bekerja. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah alam sadar. Jadi alam sadar itu merupakan elemen mental yang setiap saat itu berada dalam keadaan sadar dan elemennya itu bisa langsung kita raih seperti itu. Nah, jadi ada 2 sumber bagaimana pikiran kita itu bisa masuk ke dalam alam sadar, yaitu yang pertama melalui kesadaran perseptual dan yang kedua adalah struktur mental. Jadi itu semua merupakan tingkatan kehidupan mental menurut Sigmund Freud. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang area pikiran. Pada tahun 1920-an, Freud ini memperkenalkan model struktural yang terdiri dari 3 bagian. Ada bagian yang pertama primitif, yaitu yang biasa disebut dengan das Es atau sesuatu, it, yang biasa diterjemahkan menjadi it. Yang bagian kedua yaitu das Ich atau saya, yang diterjemahkan sebagai ego. Dan yang ketiga itu ada das Über-Ich atau saya yang lebih, yang biasa diterjemahkan sebagai superego. Yang pertama saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai it, ego, dan superego. Untuk it sendiri merupakan area yang sepenuhnya bagian inti dari kepribadian yang tidak didasari adalah area psikis. Nah, it sendiri ini tidak memiliki kontak dengan realitas, jadi tidak memiliki kontak langsung dengan lingkungannya, tetapi selalu berupaya untuk meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasarnya. It juga bagian dari individu yang berisi dorongan ketidaksadaran. Adapun fungsi dan sifat dari it, yaitu untuk mencari kesenangan, tidak realistis, tidak logis, dan mampu memuaskan pikiran-pikiran yang saling bertentangan dengan superego, seperti itu. Yang kedua, itu ada ego. Untuk ego sendiri adalah satu-satunya area pikiran yang berinteraksi dengan dunia luar. Nah, ego itu dikendalikan oleh prinsip realitas. Ego berperan sebagai pengambil keputusan dan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan insting kita sendiri. Karena apa? Karena ego itu bersifat sebagian dasar, sebagian bawah sadar, dan sebagian tidak sadar. Jadi, ego sendiri dapat membuat keputusan dalam ketiga tingkat tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada superego. Superego ini mewakili aspek moral dan ideal dari kepribadian kita, serta dikendalikan oleh prinsip moralitas dan prinsip idealitas sebagai lawan dari prinsip kesenangan it dan prinsip realistis dari ego. Nah, superego ini memiliki 2 subsistem, yaitu yang pertama suara hati dan yang kedua
dan yang kedua ego ideal. Untuk suara hati sendiri itu berasal dari pengalaman ketika kita mendapatkan hukuman atau perilaku yang tidak pantas. Nah, untuk yang kedua itu ego ideal. Ego ideal itu berkembang dari pengalaman kita ketika mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi superego ini tidak ambil pusing dengan kebahagiaan dari ego. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan dari id, ego, dan superego sendiri. Kita ilustrasikan sebagai id sebagai iblis, dan ego sebagai penentu atau penengah, dan superego sebagai malaikat. Kita ambil contoh, misalkan dalam situasi kita ada kelas ketika jam 7 pagi. Nah, pasti kan kita merasakan hal yang dimana kita masih ingin tidur, kita masih enak-enak di atas kasur, kita rasa malas kita tuh sangat besar sekali ketika kita ingin bangun untuk kelas jam 7 pagi. Nah, itu kita bekerja di situ. Dimana kita tidak memikirkan segala sesuatu, kita tidak lihat dari lingkungan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dimana kita ngantuk, kita males bangun, kita masih pengen tidur di atas kasur. Itu bekerja di dalam situ. Nah, kemudian superego pun perlahan bekerja. Di satu sisi superego bekerja. Contohnya superego ini mungkin ketika kita sambil tidur itu, kita sambil memikirkan, gimana ya kalau misalnya kita nggak kelas? Kayaknya kalau kita nggak kelas, kita nanti bakal ketinggalan pelajaran, atau mungkin kita jadi absen, kita jadi bolong, terus kita jadi nanti nggak dapat materi untuk hari ini. Di situ moralitasnya superego itu mulai muncul juga di dalam diri kita. Nah, di sini ada penengahnya, yaitu ego. Dimana ego memikirkan lebih baik memilih id atau superego ya. Kayaknya ego ini menentukan dimana tidur aja lagi, itu mungkin bisa id yang menang, atau mungkin superego yang menang. Iya ya, sayang orang tua udah bayar buat biaya kuliah, masa kelas hari ini nggak disia-siain gitu aja karena tidur. Nah, di situ superego pun bisa menang. Jadi seperti itu gambaran sangkut pautnya antara id, ego, dan superego. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian. Nah, yang pertama itu tingkat kehidupan mental dan area pikiran merujuk pada struktur atau komposisi kepribadian. Tetapi kepribadian kita juga bertindak di dalam situ. Nah, Freud ini mengusulkan istilah dinamika atau prinsip motivasional yang dimana menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong tindakan manusia itu sendiri. Menurut Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan yang mereka miliki. Motivasi sendiri ini diperoleh dari energi psikis dan fisik yang didorong dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Nah, adapun dorongan yaitu bekerja sebagai desakan motivasional yang konstan atau tetap. Nah, dorongan itu berasal dari id, tetapi berada dalam kendali ego. Setiap dorongan dasar memiliki desakan, sumber, tujuan, dan juga objek. Nah, adapun penjelasannya dari desakan dorongan, yaitu besar kekuatan dari dorongan yang keluar. Adapun sumber dorongan yaitu bagian tubuh yang mengalami tegangan atau rangsangan. Nah, tujuan dorongan yaitu memperoleh ketulusan dengan cara meredam rangsangan tersebut. Yang terakhir yaitu objek dorongan. Objek dorongan adalah orang atau sesuatu yang dijadikan alat memperoleh tujuan. Menurut Freud, berbagai dorongan yang ada ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, itu ada seks atau eros, dan yang kedua, itu ada agresi, distraksi, atau thanatos. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rea Gita, NIM 80 2019 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri. Nah, di slide tertulis bahwa id versus superego seberapa ego. Yang dimaksud adalah kondisi di mana saat id bertentangan dengan superego sehingga harus diselesaikan oleh ego. Nah, mekanisme pertahanan diri ini bekerja ketika ego menjembatani antara id yang berasal dari alam bawah sadar
dengan tekanan dari superego yang mengatakan bahwa manusia harus bertindak dengan benar, sehingga mengharuskan ego memilih akan menyelesaikan dengan cara seperti apa. Nah, mekanisme pertahanan diri ini muncul ketika seseorang merasa cemas karena adanya suatu dorongan. Nah, mekanisme pertahanan diri ini terdapat beberapa jenis, di antara 8 diantaranya adalah represi, formasi reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Nah, yang pertama adalah represi atau repression. Nah, represi ini adalah memasukkan pengalaman atau perasaan ke alam bawah sadar. Misalnya, manusia akan berusaha untuk memasukkan pengalaman atau perasaannya ke dalam hingga dia melupakannya. Misalnya, ada di kelas ada yang mau bertanya, nah tapi dia nggak berani, nah ya udah dia diem aja, sehingga apa yang ingin dia sampaikan atau apa yang ingin dia tanyakan ya tidak terungkapkan, jadi sehingga dia melupakannya. Nah, yang kedua adalah pembentukan reaksi atau reaksi formation. Nah, pembentukan reaksi ini adalah tindakan defensif dengan cara mengganti impuls perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lain atau kebalikan dalam kesadarannya. Nah, misalnya ada cowok suka sama cewek, nah tapi si cowok ini tidak menunjukkan kalau dia suka sama cewek tersebut, jadi dia malah bersikap seakan-akan dia nggak suka sama ceweknya. Misalnya dia malah cuek, atau dia malah iseng, atau dia kayak seakan-akan nggak peduli gitu, padahal dia suka, tapi dia nggak menunjukkannya, dia malah kayak seakan-akan dia nggak suka sama cewek itu. Nah, yang selanjutnya ada pengalihan atau displacement. Pengalihan adalah melampiaskan sesuatu kepada orang lain. Kenapa kepada orang lain? Karena biasanya orang yang sebenarnya lebih powerful atau memiliki jabatan yang lebih tinggi dari orang tersebut, sehingga dia melampiaskannya kepada orang lain. Nah, biasanya dia melampiaskannya kepada orang yang lebih lemah atau lebih rendah posisinya daripada dia. Nah, contohnya ada senior sama junior. Nah, seniornya ini ngerjain juniornya, nah kan biasanya juniornya nggak berani ngerjain balik karena ngerjain balik seniornya. Nah, akhirnya juniornya ini ngerjain junior yang di bawahnya lagi. Nah, begitu. Jadi dia akan mencari orang yang lebih lemah untuk melampiaskan apa yang dia rasakan karena tidak bisa melampiaskan kepada orang yang seharusnya. Nah, yang selanjutnya ada fiksasi. Fiksasi adalah bentuk pertahanan diri di mana individu diharapkan pada suatu situasi yang membuatnya frustasi dan mengalami kecemasan, sehingga individu itu tidak sanggup untuk melanjutkan dan dia stop di satu fase tersebut. Nah, dia tuh stop di fase ini tuh bisa stop seterusnya atau hanya sementara, jadi dia nanti bisa lanjut ke fase berikutnya. Nah, fiksasi ini ada 2 jenis, ada fiksasi oral sama fiksasi anal. Nah, fiksasi oral ini biasanya kepuasan dari makanan atau dari merokok atau dari orang berbicara. Nah, lalu ada fiksasi anal. Nah, fiksasi anal ini sendiri kayak misalnya orang yang terobsesi dengan kebersihan atau keteraturan. Lalu contoh dari fiksasi ini adalah ada sepasang suami istri yang baru menikah. Nah, tapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya dengan alasan karena tinggal di rumah orang tuanya lebih aman. Nah, jadinya dia stop di fase pernikahan itu, tinggal di rumah orang tuanya tanpa berani ambil resiko untuk tinggal berdua di rumah yang baru atau membangun keluarga yang baru itu. Lalu ada regresi atau regression. Nah, regresi adalah mekanisme dengan kembali ke tahap perkembangan awal. Nah, yang dimaksud kembali ke tahap perkembangan awal adalah respon yang diberikan itu seperti respon di perkembangan anak-anak, di masa anak-anak. Misalnya ada orang yang sudah bekerja, nah dia bermain permainan layaknya anak-anak. Nah, dia bermain seperti itu karena dia memiliki beban, nah sehingga dia mengalami stres. Nah, dia melakukan permainan itu untuk menghilangkan rasa stresnya. Atau anak remaja yang tidur sambil mengemut jempolnya, nah itu kan sifatnya layaknya anak-anak kan. Nah, lalu yang selanjutnya ada proyeksi atau projection. Nah, proyeksi adalah mencoba memantulkan apa yang kita rasakan kepada orang lain. Jadi dia tuh kayak
membela dirinya dari desakan-desakan yang ada dan melemparkannya kepada orang lain. Misalnya kita merasa kalau kita tuh lapar, tapi kita bilang kalau teman kita yang lapar, bukan kita. Atau contoh lain misalnya, kita nggak suka sama suatu hal, nah kita juga menunjukkannya, memproyeksikannya kepada orang lain, seakan-akan orang tersebut yang tidak menyukai hal itu. Nah, untuk contoh ekstrim dari proyeksi adalah paranoid. Selanjutnya adalah introyeksi atau introjection. Nah, introyeksi ini kebalikan dari proyeksi. Nah, di mana introyeksi adalah memproyeksikan apa yang ada pada orang lain kepada diri kita. Misalnya ketika seseorang meleburkan sifat positif yang ada pada orang lain ke dalam dirinya. Contohnya misalnya ada remaja yang melakukan introyeksi atau mengadopsi perilaku, sifat atau gaya hidup seorang artis yang dia sukai ke dalam dirinya, tapi dalam konteks positif. Nah, itu disebut dengan introyeksi. Lalu ada sublimasi atau sublimation. Nah, sublimasi sendiri mengalihkan dorongan yang ada dalam diri kepada hal-hal yang diterima secara sosial. Misalnya, bisa dorongannya itu biasanya diubah ke dalam sebuah karya seni, bisa musik, patung, atau karya seni lainnya. Misalnya, kita punya dorongan besar terhadap seksualitas, karena biasanya kan Freud kan pakai contoh-contohnya kan seksualitas. Nah, misalnya dorongan seksualitas yang kita punya itu diubah ke dalam suatu bentuk karya seni. Nah, misalnya karya seni patung, kayak patungnya tuh yang berhubungan dengan ada kayak seksualnya gitu. Misalnya kayak yang di SpongeBob kan ada tuh patung yang dibuat Squidward. Nah, itu tuh kan kayak agak menyerempet ke arah ke seksualitas kan. Nah, di patung yang dibuat itu. Atau misalnya kita mengalami kemarahan, nah kemarahan yang kita buat itu kita tuangkan ke dalam lagu, jadi menghasilkan suatu karya seni dalam bentuk musik. Nah, itu tadi 8 jenis dari defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Nah, mekanisme pertahanan diri ini juga dibagi menjadi 2, ada yang efektif atau tidak efektif. Nah, efektif atau tidaknya ini bergantung dari setiap orang atau individu yang melakukannya. Nah, kalau mekanisme pertahanan diri ini dipakai terlalu kaku, nah bisa jadi itu tidak efektif karena kita. Perkenalkan, nama saya Princess Gracia Milta Sahureka dengan NIM 80 2019 048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan. Salah satu tokoh yang terkenal dalam ilmu psikologi, Sigmund Freud, ia merupakan orang yang tidak banyak memiliki pengalaman langsung dengan anak-anak, bahkan dengan anaknya sendiri. Tetapi, teori perkembangan yang Freud kemukakan itu selalu berbicara mengenai masa anak-anak pada tahap awal. Nah, menurut Freud, usia 4-5 tahun itu merupakan usia yang sudah memasuki tahap pertama yang disebut dengan tahap infantil. Nah, tahap infantil ini merupakan masa yang paling krusial atau yang paling gawat bagi pembentukan kepribadian seseorang. Nah, periode infantil ini itu merupakan salah satu asumsi yang dikemukakan Freud. Yang paling penting bahwa bayi mempunyai kehidupan seksual dan mengalami periode perkembangan seksual pragenital selama kurang lebih 4 atau 5 tahun pertama setelah kelahirannya. Nah, Freud juga mengatakan bahwa anak-anak menyukai alat kelamin mereka, menyukai kesenangan seksual dan mengungkapkan rangsangan seksual. Seksualitas yang terjadi pada masa anak-anak itu sangat berbeda dengan seksualitas yang terjadi pada masa dewasa. Nah, hal ini dikarenakan anak-anak tidak mempunyai kemampuan reproduksi sepenuhnya. Pendapat yang dikemukakan Freud ini itu mengalami banyak tentangan dari berbagai macam pihak. Namun setelah dilakukannya observasi yang ketat, akhirnya pendapat ini dapat diterima. Namun, baik pada anak-anak maupun orang dewasa, dorongan seksual dapat dipuaskan oleh organ-organ selain genital, misalnya mulut dan juga anus.
yang merupakan bagian-bagian yang sensitif terhadap stimulasi yang bersifat erogen. Nah, Freud membagi tahap infantil ini menjadi 3 fase berdasarkan zona erogen. Nah, fase yang pertama yaitu fase oral. Fase oral yaitu kesenangan yang didapatkan oleh bayi melalui mulut. Nah, melalui mulut bayi mendapatkan zat nutrisi untuk mempertahankan hidup. Dan mereka juga mendapat kesenangan dari perilaku menghisap. Nah, contohnya yaitu saat anak bayi itu dia menghisap susu dari payudara sang ibu. Di situ ia mendapatkan 2 kesenangan, yaitu yang pertama ia mendapatkan asupan gizi, dan yang kedua ia mendapat kesenangan dari perilaku menghisap sebagai pelampiasan seksualitasnya. Nah, dari fase oral ini, bayi mempunyai nilai yang jelas terhadap objek yang memberinya kesenangan, dan kebutuhan mereka biasanya terpuaskan tanpa diganggu oleh rasa frustasi maupun kecemasan. Dan pertahanan bayi terhadap lingkungan banyak dibantu dengan pertumbuhan gigi. Nah, pada titik ini mereka masuk ke fase oral kedua, yaitu sadistik oral. Fase oral kedua ini, bayi merespon orang lain dengan menggigit, mengoceh, menutup mulutnya, tersenyum, menangis, dan lain-lain. Setelah mereka tumbuh dewasa, mulut akan tetap menjadi zona erogen, namun sudah tidak lagi menghisap susu atau payudara sang ibu, tapi mereka menggantinya dengan menghisap permen, mengunyah makanan, merokok, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase anal. Nah, fase anal ini merupakan suatu kepuasan yang disif dan aktivitas pembuangan atau ekskresi. Nah, Freud membagi fase ini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama periode anal awal dan yang kedua periode anal akhir. Nah, periode anal awal ini anak-anak memperoleh kepuasan dari merusak atau menghilangkan objek. Dan pada masa ini, sifat menghancurkan dari dorongan sadistis itu lebih kuat dibandingkan dorongan erotis. Nah, sehingga anak-anak seringkali bertindak agresif terhadap orang tua yang membuat mereka frustasi. Nah, contohnya itu saat pelatihan penggunaan toilet. Saat latihan penggunaan toilet itu anak mudah merasakan frustasi karena sebelumnya ia sering menggunakan pampers yang saat ia membuang air kecil atau BAB itu sangat gampang, tetapi saat ia harus berlatih menggunakan toilet, ia harus melalui banyak aturan. Nah, yang kedua, periode anal akhir. Nah, anak terkadang memulai atau memiliki ketertarikan pada fases atau kotoran yang seringkali berasal dari kesenangan erotis yang didapat dari perilaku buang air besar. Nah, seringkali anak-anak itu memberikan fases atau kotoran sebagai hadiah yang berharga terhadap orang tua mereka. Nah, kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase falik. Fase falik ini merupakan masa ketika area genital menjadi zona erogen yang utama. Nah, tahap ini diawali lewat dikotomi antara perkembangan pria dan wanita yang disebabkan oleh perbedaan anatomi antara kedua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, keyakinan Freud bahwa perbedaan fisik antara laki-laki mendasari sederetan perbedaan psikologis penting di antara keduanya. Pengalaman anak dengan kompleks Oedipus memainkan peran yang lebih penting pada perkembangan kepribadian anak. Nah, Freud membagi fase ini menjadi 2 juga, yaitu kompleks Oedipus pada laki-laki dan kompleks Oedipus pada perempuan. Nah, saya akan menjelaskan tentang fase Oedipus terhadap laki-laki terlebih dahulu. Freud meyakini bahwa sebelum fase falik, bayi laki-laki itu sudah mulai membentuk identifikasi dengan ayahnya, artinya ia menjadi seperti ayahnya. Nah, kemudian ia mengembangkan hasrat seksual dengan ibunya, artinya ia ingin memiliki ibunya.
Nah, sifat biseksual anak dari kedua jenis kelamin membuat gambaran menjadi lebih rumit lagi. Sebelum anak laki-laki memasuki fase Oedipus, sifat feminim mengarahkannya untuk menunjukkan kasih sayang kepada sang ayah dan mengekspresikan kebencian terhadap sang ibu. Nah, sementara di saat yang sama, kecenderungan maskulin membuatnya merasakan kebencian kepada ayah dan nafsunya kepada ibu. Pada kondisi yang serba ambivalen seperti ini, yang disebut sebagai kompleks Oedipus utuh. Nah, berikutnya kita masuk perempuan, yaitu yang pertama kompleks kastrasi atau rasa iri atas penis yang dimiliki oleh laki-laki, dan yang kedua kompleks Oedipus berkembang sebagai upaya untuk mendapatkan penis atau hasrat seksual pada ayah dan kebencian pada ibu. Dan yang ketiga, penyadaran bertahap bahwa hasrat oedipal kemudian hilang dengan sendirinya. Yang keempat, identifikasi pada ibu, dan yang terakhir, superego yang lemah menggantikan kompleks Oedipus yang hilang sebagian. Nah, kita masuk ke periode yang kedua, yaitu periode laten. Periode laten itu membuat Freud meyakini bahwa pada tahun keempat dan kelima sampai masa puber, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, lasimia, tetapi tidak selalu melalui periode perkembangan psikoseksual yang nonaktif. Nah, fase laten ini sebagian memunculkan oleh upaya orang tua menghukum atau mencegah aktivitas seksual jika orang tua berhasil menekan aktivitas ini. Nah, masa anak-anak merepresi dorongan seksual mereka dan mengerahkan energi psikisnya ke sekolah, teman, hobi, serta aktivitas non-seksual lainnya. Dan masa laten ini diperkuat dengan supresi terus-menerus oleh orang tua dan guru serta perasaan dari dalam diri seperti rasa malu, bersalah, dan moralitas. Dorongan seksual tetap ada di masa laten dan hanya saja ada hambatan untuk mencapai tujuan-tujuan dari dorongan tersebut. Nah, kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode genital. Nah, pada masa puber itu menandai penyadaran kembali atas tujuan seksual dan mulainya periode genital ini. Nah, selama masa puber, kehidupan seksual seseorang yang terbagi dalam dua fase itu memasuki fase keduanya yang mempunyai sederetan perbedaan mendasar dari periode infantil yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yaitu yang pertama, remaja berhenti melakukan perilaku autoerotisme dan mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain dan tidak lagi pada diri mereka sendiri. Yang kedua, reproduksi dapat dilakukan. Yang ketiga, meskipun rasa iri akan penis terus bertahan pada anak perempuan, bagi mereka vagina kini mendapat status yang sama seperti penis terus bertahan pada anak perempuan. Dan seperti anak perempuan, anak laki-laki juga melihat organ perempuan sebagai sebuah objek yang mereka cari dan bukan merupakan sumber trauma. Dan yang keempat, seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh dan komponen dorongan yang semula beroperasi secara berpisah-pisah di awal periode infantil. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teori psikoanalisis. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rika Devi Pakan, NIM 80 2019 151. Teman-teman, dimana kita ketahui bahwa teori psikoanalisis ini dibangun oleh Freud. Nah, dalam penerapannya, Freud ini adalah seorang pemikir yang spekulatif juga inovatif, yang boleh jadi lebih tertarik pada pengembangan teori daripada menangani mereka yang sakit. Ia mencurahkan begitu banyak waktu untuk menemukan teori yang tidak hanya membantu pasiennya, tapi juga membantu melihat ke dalam kepribadian manusia yang diperlukan untuk membangun teori psikoanalisis. Lanjut teman-teman, di dalam teknik terapeutik awal Freud. Nah, sebelum menggunakan teknik psikoterapi asosiasi bebas yang agak pasif, Freud bergantung pada pendekatan yang jauh lebih aktif. Freud menggambarkan teknik yang ia gunakan untuk membuka kenangan masa kanak-kanak yang mengalami depresi. Sama halnya dikatakan bahwa
Dalam autobiografi yang ditulis 30 tahun setelah ia meninggalkan teori godaan, Freud menyatakan bahwa berdasarkan teknik di bawah tekanan, kebanyakan pasiennya menceritakan atau menggambarkan pada ingatan masa kanak-kanak yang ketika mereka digoda secara seksual oleh orang dewasa. Nah, pada selanjutnya itu teknik terapeutik yang berkembang kemudian. Nah, tujuan utama dari terapi psikoanalisis ini yang berkembang adalah mengungkapkan memori yang direpresi melalui asosiasi bebas dan analisis mimpi. Dengan asosiasi bebas atau free association, itu pasien diminta untuk mengutarakan setiap pikirannya yang muncul dalam benaknya tanpa memandang apakah pikiran tersebut ada atau tidak ada hubungannya ataupun menimbulkan rasa jijik. Nah, tujuan dari asosiasi bebas ini adalah untuk sampai ke alam tidak sadarnya seseorang itu dengan cara memulai dari ide yang didasari saat ini. Nah, oleh karena itu analisis mimpi juga menjadi teknik terapeutik yang paling disukai oleh Freud. Tapi dalam teknik ini ada 3 keterbatasan dari penanganan psikoanalisis. Yang pertama itu tidak semua kenangan masa lalu bisa atau sebaliknya dibawa ke alam sadar. Kedua, penanganan ini tidak efektif untuk psikosis atau penyakit menetap dibandingkan dengan masalah-masalah yang terkait dengan fobia, histeria, dan obsesi. Dan yang ketiga itu tidak hanya terbatas pada psikoanalisis, yaitu setelah sembuh pasien dapat mengalami masalah psikis yang lain. Itu teman-teman yang 3 keterbatasan dari penanganan psikoanalisis. Lanjut dalam analisis mimpi. Asumsi dasar dari analisis mimpi Freud adalah hampir semua mimpi merupakan upaya pemenuhan keinginan. Pada orang-orang seperti ini, mimpi muncul mengikuti prinsip kompulsif repetisi, di mana adalah ketimbangan memenuhi keinginan. Nah, Freud menggunakan analisis mimpi ini untuk mengubah muatan manifest pada mimpi menjadi muatan laten yang lebih penting. Ini juga dapat menipu orang yang bermimpi dengan cara menghambat atau memutarbalikkan perasaan orang yang bermimpi itu. Saya bisa kasih contoh teman-teman dalam analisis mimpi itu pada misalnya teman-teman kita yang laki-laki itu memiliki perasaan ingin membunuh ayahnya, memimpikan kematian ayahnya, tetapi dalam manifest mimpinya ia tidak merasa senang ataupun sedih, dan artinya perasaannya terhadap perasaannya itu terhambat terhadap perasaan tidak menyenangkannya. Tidak menyenangkan juga bisa muncul secara berlawanan dalam tingkat mimpi manifest. Nah, begitu pun juga terhadap kita perempuan, ketika kita tanpa sadar ingin membenci ibu kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut pada penelitian terkait dari seluruh teori yang diajukan oleh Freud, bobot ilmiah dari teorinya adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Selama 5-10 tahun, bobot ilmiah teori Freud mulai berubah, setidaknya di kalangan psikologi kognitif dan ilmuwan di bidang saraf. Di sini juga dikatakan bahwa pada akhir periode 1990-an, temuan-temuan dari bidang neuroscience dari psikologi kognitif mulai menyatu dengan proses-proses kognitif dan afektif yang sejalan dengan teori dasar Freud. Nah, kesamaan-kesamaan ini kemudian menjadi landasan dari sebuah gerakan yang diawali oleh Freud. Nah, ini satu penelitian terkait teori yang dibangun oleh Freud.
Selanjutnya pada pemrosesan mental tidak sadar, teman-teman. Nah, di sini itu kebanyakan ilmuwan dan filsuf mengakui dua bentuk kesadaran yang berbeda. Pertama, kondisi tidak sadar atau tidak terjaga. Kedua, kondisi sadar atau dalam keawasan. Nah, selain itu, tema utama dari psikologi kognitif selama 20 tahun terakhir ini adalah fenomena pemrosesan mental tidak sadar atau apa yang disebut sebagai pikiran dan memori yang implisit, tidak sadar atau otomatis. Sekian dari presentasi teman-teman. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Atanatia Paramita, NIM saya 80 2019 245. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai kesenangan dan id, halangan dan ego. Temuan dari berbagai program penelitian neuroscience menunjukkan bahwa dorongan demi kesenangan bermula dari neurologis pada struktur otak. Yang pertama adalah batang otak dan yang kedua adalah sistem limbik. Tidak hanya itu, dopamin neurotransmitter adalah aspek yang paling penting dalam perilaku mencapai kesenangan. Dalam bahasa Freud, ini yang disebut sebagai dorongan dan insting id. Ilmuwan saraf yang bernama Jack Pansep dan psikolog yang bernama Ken Berich menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mengeksplorasi program penghargaan atau reward program di dalam otak kita. Penelitian ini berfokus pada dua neurotransmitter penting yang berperan dalam pencarian kesenangan yang terus-menerus. Yang pertama adalah dopamin dan yang kedua adalah opioid. Sistem dopamin dikaitkan dengan sistem pencarian atau kecenderungan menginginkan sesuatu. Sedangkan opioid berperan dalam kesenangan yang kita rasakan ketika keinginan itu terpenuhi atau terpuaskan. Selanjutnya adalah seeking system atau yang sering disebut sebagai sistem pencarian. Sistem ini tidak hanya membuat kita bangun dan tergugah untuk beraktivitas di pagi hari, namun mendorong kita untuk mencari makanan dan teman. Hal lain yang dilakukan oleh sistem ini adalah melakukan pencarian terhadap sesuatu yang ingin kita cari di Google. Hal itu membuat kita bersikap membuka komputer atau menggunakan smartphone untuk membuka Google, mencari tahu apa yang ingin kita cari. Selanjutnya adalah liking system atau sistem suka, yang membantu kita merasakan kepuasan ketika kita telah menemukan sesuatu yang kita cari. Seperti contoh yang tadi adalah saat kita mencari sesuatu melalui Google, saat kita mendapatkan apa yang kita cari, sistem itu yang akan bekerja, yaitu sistem suka atau liking system. Meskipun dua sistem ini bekerja secara bersama-sama, Berich berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sistem yang tidak seimbang. Otak kita jauh lebih tidak cepat puas dalam mencapai kepuasan dari yang kita harapkan, yang membuat perasaan itu berubah lagi. Jika id sangat mudah terpuaskan, kita semua akan terlena dalam kebahagiaan tanpa adanya semangat, tetapi mungkin kita akan lekas mati. Inilah sebabnya Pansep mengatakan bahwa sistem pencarian adalah biangnya motivator yang membenarkan gagasan Freud yang menyebutkan bahwa dorongan awal id mendorong kita untuk terus mencari kesenangan setelah kita berhasil mencapai kepuasan kecil. Selanjutnya adalah pada tahun 1923, ketika Freud mengubah pandangannya tentang bagaimana pikiran bekerja dan mengusulkan pandangan struktural tentang id, ego, dan superego. Ego menjadi struktur yang sebenarnya tidak disadari, tetapi memiliki fungsi utama menghalangi dorongan. Jika bagian otak yang berfungsi menghalangi impuls dan dorongan ini rusak, kita pun bisa melihat adanya peningkatan pada dorongan-dorongan memuaskan kesenangan yang berasal dari id. Inilah yang terjadi ketika sistem limbik frontal rusak. Sederetan studi kasus dan penelitian pencitraan otak yang lebih sistematis menunjukkan keterikatan antara sistem limbik frontal dan regulasi dorongan. Kasus yang pertama kali diberitakan oleh peneliti ini adalah saat seorang pekerja rel kereta api yang bernama Phineas Gage pada abad ke-19 yang sedang membangun rel kereta api. Pada saat itu terjadi ledakan di tempat ia bekerja, yang menyebabkan batang besi terpental dan menembus bagian bawah rahangnya hingga ke dahi. Akibatnya lobus frontalnya rusak. Karena mungkin cepatnya batang besi menembus otaknya, dia tidak kehilangan kesadaran, dia berhasil diselamatkan. Namun, lobus frontalnya rusak. Saat lobus frontal rusak, yang terjadi adalah seseorang secara fisik kehilangan jaringan otak. Namun ia relatif sehat, tetapi kepribadiannya berubah. Dalam bahasa Freudian, egonya tidak lagi mampu menghalangi dorongan-dorongan dan insting-insting dasarnya, dan ia pun menjadi dikendalikan oleh id, karena id di sini lebih dominan dibandingkan ego.
Menurut Solms, hal yang ada di balik pasien yang mengalami cedera pada lobus frontal adalah ketidakmampuannya untuk tetap berpegang pada kenyataan atau reality bound atau ego dan kecenderungannya untuk memaknai segala peristiwa melalui keinginan atau id. Hal ini yang menyebabkan sesuatu didominasi oleh id dan ego terlupakan karena terjadinya kerusakan pada lobus frontal. Materi selanjutnya adalah represi, halangan, dan mekanisme pertahanan. Dari perspektif neuropsikologis, Solms melaporkan kasus-kasus yang mengkaji area otak yang dapat berimplikasi pada bagaimana mekanisme pertahanan digunakan dan dipertahankan. Secara khusus, Solms menggambarkan kasus-kasus yang menunjukkan terjadinya represi terhadap informasi yang dianggap tidak menyenangkan ketika terjadi kerusakan di hemisfer sebelah kanan, dan jika daerah yang rusak tersebut mengalami stimulasi secara artifisial, maka represi pun hilang. Dengan kata lain, kesadaran muncul kembali. Selain itu, pasien-pasien seringkali merasionalisasikannya hal-hal yang tidak mereka sukai dengan cara menciptakan cerita-cerita. Dengan kata lain, mereka menetapkan mekanisme pertahanan Freud, yaitu represi guna memenuhi keinginan. Baik, di dalam slide terdapat foto yaitu adalah Howard Shevrin. Dia bersama rekan-rekannya menggali mengenai aspek-aspek neurofisiologis yang melandasi represi. Lebih khusus, mereka mencari tahu apakah orang-orang dengan kepribadian gaya represi ini membutuhkan periode stimulasi yang lebih panjang untuk rangsangan-rangsangan singkat yang dipersepsikan secara sadar. Kesimpulannya adalah semakin seseorang memiliki gaya kepribadian yang represif, semakin lama mereka membutuhkan waktu untuk memersepsikan stimulus. Perlu diketahui juga, penelitian ini adalah penelitian yang pertama yang menunjukkan aspek-aspek neuropsikologis yang mendasari represi. Materi selanjutnya adalah penelitian tentang mimpi. Pada tahun 1950-an, ketika fenomena rapid eye movement sleep atau yang sering dikenal sebagai tidur REM pertama kali ditemukan dan diketahui terkait erat dengan mimpi, sejumlah peneliti mulai memandang teori mimpi Freud dengan sebelah mata. Teori yang meyakini bahwa mimpi memiliki makna dan merupakan upaya untuk memenuhi keinginan tidak sadar. Penelitian REM menunjukkan bahwa hanya area batang otak yang terkait dengan kondisi REM dan bukan area-area kortikal lain yang lebih tinggi. Teori aktivasi sintesis atau activation synthesis theory adalah apa yang dilakukan oleh pikiran yang terjaga pada aktivitas otak yang berlangsung acak, tetapi makna tidak terdapat dalam mimpi itu sendiri. Solms berpendapat bahwa mimpi dan REM bukanlah satu hal yang sama dan mereka tidak memiliki kesamaan. Daniel Wegner dan rekan-rekannya menguji satu aspek dari teori mimpi Freud, seperti yang dia sampaikan pada karyanya yaitu Interpretation of Dreams dengan kalimat keinginan yang ditekan sepanjang hari akan muncul dalam mimpi. Wegner dan rekan-rekannya menguji kebenaran pernyataan tersebut dalam kelompok yang terdiri dari 300 mahasiswa. Pertama, subjek akan diberi instruksi sebelum tidur untuk berpikir tentang dua orang yang pernah membuat mereka jatuh cinta, dan seseorang yang mereka sukai tetapi tidak sampai membuat mereka jatuh cinta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mereka lebih mungkin bermimpi tentang orang-orang yang mereka pikirkan atau yang sering disebut sebagai target, tetapi lebih besar kemungkinan mereka akan memimpikan orang-orang yang tidak ingin mereka pikirkan atau yang sering disebut sebagai supresi. Hal ini cukup sejalan dengan teori Freud dan tidak sesuai dengan teori aktivasi sintesis yang meyakini bahwa tidur REM mengaktifasi aktivitas otak yang tidak memiliki makna secara acak. Kecenderungan-kecenderungan terkini di bidang penelitian neuropsikoanalisis tidak menegaskan ataupun menyebut teori tahapan psikoseksual Freud, khususnya elemen-elemen kontroversial seperti konflik oedipal dan lain sebagainya. Namun, penelitian neuropsikoanalisis justru berfokus pada bagian-bagian teori Freud yang teruji oleh waktu. Satu bagian yang kemudian mendapatkan banyak perhatian adalah tentang sensor mimpi. Kritik berikutnya terhadap Freud adalah mengenai posisinya sebagai seorang ilmuwan. Meskipun berkali-kali bersikeras bahwa ia sejatinya adalah seorang ilmuwan dan bahwa psikoanalisis adalah ilmu, definisi Freud tentang ilmu perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketika ia menyebut psikoanalisis sebagai ilmu, ia mencoba memisahkannya dari filsafat ataupun ideologi. Ia tidak menyebutnya sebagai ilmu alam. Bahasa Jerman dan budaya yang mempengaruhi Freud pada saat itu membedakan antara ilmu alam dan ilmu kemanusiaan. Sayangnya, terjemahan James Strachey dalam Standard Edition membuat Freud tampak sebagai ilmuwan dalam bidang ilmu alam. Akan tetapi, tokoh-tokoh cendekia lain meyakini bahwa Freud jelas-jelas melihat dirinya sebagai ilmuwan dalam bidang kemanusiaan, yaitu seorang
humanis, atau akademisi dan bukan ilmuwan alam. Bruno Bettelheim juga mengkritisi terjemahan Strachey. Ia memandang bahwa standard edition memiliki konsep medis yang serba presisi, juga istilah Yunani dan Latin yang salah kaprah, ketimbang mempertahankan kata-kata bahasa Jerman yang lebih ambigu yang digunakan oleh Freud. Ketepatan pemilihan kata tersebut mencitrakan Freud menjadi lebih ilmiah dan tidak sehumanis sebagaimana ia dipandang oleh para pembaca dalam bahasa Jerman. Berdasarkan cara pandang terhadap ilmu di Jerman pada abad ke-19, sejumlah penulis kontemporer memandang metode Freud sebagai ilmu yang membangun teori adalah lemah dan tidak terlalu ilmiah. Teori-teorinya tidak berdasarkan pada penyelidikan eksperimental, tetapi lebih pada observasi subjektif yang dilakukan oleh Freud pada dirinya sendiri dan juga pasien-pasien klinisnya. Selanjutnya adalah kritik terhadap Freud. Yang pertama adalah apakah Freud memahami wanita, gender, dan seksualitas. Kritik ini seringkali ditujukan kepada Freud karena teorinya tentang kepribadian selalu berfokus terhadap laki-laki. Salah satu jawabannya adalah karena ia adalah anak pada zamannya, zaman ketika masyarakat Austria saat itu didominasi oleh laki-laki. Kritik tersebut ada benarnya dan Freud mengiyakan apa yang menjadi kritik tersebut. Dia mengakui bahwa ia tidak sepenuhnya memahami jiwa perempuan, karena ia adalah anak pada zamannya, zaman di mana dia hidup di kalangan masyarakat Austria yang didominasi oleh laki-laki. Freud memandang perempuan sebagai jenis kelamin yang lemah lembut atau tender sex, yang posisinya adalah mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, tetapi tidak setara dengan laki-laki dalam urusan keilmuan maupun akademik. Freud terus berusaha untuk memahami perempuan dan pandangannya pada feminitas berubah beberapa kali sepanjang hidupnya. Pada tahun 1920-an, ia bersikeras bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita disebabkan oleh perbedaan anatomi dan tidak dapat dijelaskan melalui pengalaman sosial yang berbeda. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa tidak memahami perempuan sebaik ia memahami laki-laki. Ia menyebut mereka sebagai wilayah misterius dalam psikologi. Dalam pernyataan terakhirnya tentang hal ini, Freud menyebutkan bahwa jika Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai feminitas, galilah dari pengalaman hidupmu sendiri atau carilah jawabannya pada seorang pujangga. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Freud tidak bisa memahami perempuan? Jawabannya adalah mengingat ia dibesarkan di pertengahan abad ke-19. Dukungan orang tua terhadap dominasinya atas saudara-saudara perempuannya, kecenderungannya untuk membesar-besarkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, serta keyakinannya apakah wanita berada pada wilayah misterius kemanusiaan. Hal itu nampaknya membuat Freud tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk dapat memahami perempuan. Yang terakhir adalah dimensi kemanusiaan teori Freud. Dimensi yang pertama adalah determinisme versus kebebasan memilih. Freud meyakini bahwa perilaku ditentukan oleh kejadian di masa lalu ketimbang dibentuk oleh tujuan di masa depan. Walaupun manusia biasanya meyakini bahwa mereka dapat mengontrol kehidupan mereka, Freud bersikeras bahwa keyakinan semacam itu adalah ilusi. Freud berpendirian bahwa kemanusiaan dalam riwayatnya telah mengalami 3 hantaman besar atas ego narsistiknya. Yang pertama adalah penemuan kembali oleh Kopernikus bahwa bumi bukanlah pusat dari semesta. Yang kedua adalah temuan dari Darwin bahwa manusia cukup serupa dengan hewan lainnya. Yang ketiga dan mungkin hantaman yang paling keras dari semuanya adalah temuan Freud sendiri yang mengatakan bahwa diri sendiri tidak memiliki kontrol atas tindakan kita. Atau seperti yang ia kemukakan bahwa ego bukanlah tuan dari rumahnya sendiri. Dimensi yang kedua adalah pesimisme versus optimisme. Menurut Freud, kita datang ke dunia dengan satu kondisi konflik mendasar dengan tekanan kehidupan dan kematian pada diri kita yang beroperasi dalam sisi yang berlawanan. Freud meyakini bahwa ada perilaku antisosial di bawah permukaan diri seseorang, bahkan orang yang paling damai sekalipun. Lebih buruk biasanya kita tidak menyadari alasan dari perilaku kita ataupun kebencian yang kita rasakan terhadap teman ataupun kekasih kita. Untuk alasan-alasan inilah teori psikoanalisis pada dasarnya bersifat pesimis. Dimensi yang ketiga adalah kausalitas versus teleologi. Freud meyakini bahwa perilaku masa kini seringkali dibentuk oleh alasan-alasan masa lalu daripada tujuan manusia untuk masa depan. Manusia tidak bergerak ke tujuan yang ditentukan oleh diri sendiri. Yang selanjutnya adalah dimensi keempat, kesadaran versus ketidaksadaran. Teori psikoanalisis jelas sangat condong ke arah motivasi tidak sadar.
Meskipun kita sadar akan tindakan kita, Freud yakin bahwa motivasi yang mendasari tindakan tersebut berasal dari ketidaksadaran kita dan seringkali cukup berbeda dengan hal yang kita yakini. Dimensi yang kelima adalah dimensi pengaruh sosial versus pengaruh biologis. Hal ini disebabkan karena sebagai seorang dokter, dalam pelatihannya, Freud memandang kepribadian manusia dari aspek biologis. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah dimensi keunikan versus kesamaan. Evolusi masa lalu kemanusiaan memunculkan banyak kesamaan di antara manusia. Akan tetapi, pengalaman individual terutama dari masa awal kanak-kanak membentuk manusia dengan cara yang unik dan menjadi alasan dari banyak perbedaan dalam kepribadian. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun kurang jelas materi, mohon dimaafkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab sesuai peraturan yang sudah disepakati dalam awal kelas. Terima kasih.